Ya, secara pandangan muka kan kualitasnya bagus. Setelah dipakai, masih ada komplain dari tim Jepang. Kemarin tim Indonesia juga ada komplain. Saya sudah menyampaikan ke GBK harus bisa diperbaikin. Terkesima dengarnya. Gelandang timnas Indonesia sampai ngomong gini ke supporter timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi. Pernyataan mengejutkan legenda Persija soal kiper timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Sampai segininya, Ketua Umum PSSI langsung ngomong gini soal rumput Stadion GBK jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi. Erick Thohir bicara belak-belakan soal kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di laga ke-6 grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa, 19 November 2024, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jelang laga ini, kondisi rumput SUGBK masih menjadi sorotan setelah sebelumnya juga mendapatkan kritikan. Saat menghadapi Jepang pada Jumat, 15 November 2024, pemain Samurai Biru Takumi Minamino mengkritik kondisi lapangan yang disebutnya tak ideal. Pemain andalan Jepang itu menyebut kondisi rumput SUGBK tidak rata karena ada tanah yang lembab. Pernyataan dari pemain Jepang tersebut pun langsung membuat pencinta sepak bola tanah ari menyoroti kondisi rumput SUGBK. Padahal sejak awal sebelum menghadapi Samurai Biru, tak sedikit pihak yang sudah mengingatkan agar kondisi rumput SUGBK bisa dipersiapkan dengan baik. Saat Erick Thohir melakukan pengecekan stadion di SUGBK Selasa, 19 November 2024, dia mendapatkan pertanyaan soal kondisi ruem PT Jelang menghadapi Arab Saudi. Orang nomor 1 di PSSI itu mengungkapkan bahwa sebenarnya dua tim melayangkan komplain. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa baik timnas Indonesia maupun Jepang melontarkan keluhan. Setelah mendengarkan komplain dari kedua belah pihak ini, pria yang berusia 54 tahun tersebut mengaku langsung menyenggol pusat pengelolaan kompleks Gelora Bung Karno. Ya, soal pandangan mata kualitasnya kelihatan bagus. Setelah dipakai masih ada komplain dari tim Jepang, kemarin tim Indonesia juga ada komplain. Ujar Erick Thohir kepada awak media. Erick Thohir mengaku langsung meminta pengelola untuk bisa memperbaiki kondisi rumput ke depannya. Erick bahkan menyinggung soal kondisi rumput terbaik SUGBK, yakni saat timnas Indonesia menjalani laga persahabatan melawan Argentina pada Juni 2023. Setelah itu, lapangan SUGBK selalu mendapatkan kritikan pedas dari netizen dan beberapa pihak. Para pemain tim Merah Putih sendiri tak ragu mengkritik kondisi rumput SUGBK tersebut yang disebut menyulitkan mereka. Saya sudah menyampaikan ke GBK harus bisa diperbaiki. Pada waktu melawan Argentina itu kondisi terbaik, makanya mereka mau main, kata Erick Thohir. Nah, menuju bulan Maret masih ada waktu panjang. Saya berharap ada peningkatan kualitas lagi, jelas Erick Thohir. Bukannya cerewet ya, karena saya rasa GBK ini sejarah bangsa kita yang sudah banyak mencatatkan sejarah-sejarah yang luar biasa, tegasnya. Apalagi kita ini tim sepak bolanya sedang mau mencetak sejarah. Jadi lapangan ini juga harus mendukung sejarah itu. Jadi kita coba terus dorong. Ya tadi masih ada isu-isu yang dikomplain, tutur Erick. Ya saya rasa tentu kualitasnya harus terus ditingkatkan, pungkasnya. Berkesan banget. Tom Hai sampai segininya ke supporter timnas Indonesia di Stadion GBK jelang lawan Arab Saudi nanti malam. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hai, mengirimkan pesan penting kepada seluruh fans dan supporter menjelang laga krusial melawan Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar di Stadion GBK Jakarta Selasa, 19 November 2024.
Tom Hai merasa sangat tersentuh dengan dukungan fans yang telah mengiringi perjuangan timnas Indonesia selama mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk dalam laga kandang maupun tandang. Gelandang berusia 29 tahun ini memang cukup menyadari perasaan pedih para penggemar saat skuad Garuda digasak oleh Jepang pada laga sebelumnya. Namun, dia meminta supporter tetap menyokong timnya ketika berjumpa Arab Saudi. Yang ingin saya sampaikan kepada supporter, saya kira sepanjang perjalanan ini supporter sudah sangat luar biasa. Bahkan saat kami bermain tandang, banyak dukungan dari fans Indonesia, ujar Hai dalam konferensi pers Senin, 18 November 2024. Saya tahu bahwa menerima kekalahan itu memang tidak mudah. Saya juga bisa memahami perasaan fans timnas Indonesia. Namun, saya ingin meminta fans untuk terus mendukung tim ini, tambah dia. Menurut pemain yang kini memperkuat Almere City itu, dukungan fans dan supporter sangat krusial untuk membakar semangat skuad Merah Putih ketika menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Selasa, 19 November 2024, malam Aiwa Ebe. Tom menegaskan rekan-rekannya bakal berjuang habis-habisan di lapangan. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka, meskipun saat ini berada di dasar klasemen grup C. Seperti yang saya bilang, kami mencoba memberikan yang terbaik. Kami akan fokus untuk pertandingan besok, jadi kami akan butuh dukungan penuh. Saya rasa dengan adanya dukungan, kita bisa berjuang bersama-sama, ujarnya. Saya ingin menjaga semangat ini dan semua kemungkinan masih terbuka. Jadi saya ingin meminta dukungan penggemar, sementara kami akan memberikan segalanya di lapangan. Lanjut pemain kelahiran Amsterdam itu. Timnas Indonesia memang selalu mendapatkan dukungan penuh dari para penggemarnya selama mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam setiap partai kandang, tiket pertandingan selalu ludes terjual. Dalam duel menghadapi Australia misalnya, anak asuh Shin Tae-yong mendapatkan dukungan sebanyak 70.059 penonton yang berbondong-bondong memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Sedangkan pada partai kandang terakhir menjamu Jepang, Rizky Ridho dan kawan-kawan didukung sebanyak 60.304 penonton. Duel melawan Arab Saudi juga dipastikan bakal mendapatkan support penuh dari fans. Tiket pertandingan melawan The Green Falcon juga telah ludes terjual beberapa hari menjelang pertandingan. Kondisi ini diharapkan bisa melecut motivasi serta semangat skuad Garuda untuk mengamankan poin penuh. Bikin kaget, Francis Wewengkang ngomong gini tentang performa Martin Paes di laga melawan Arab Saudi sebelumnya. Begini katanya, mantan pemain timnas Indonesia dan salah satu legenda Persija Jakarta, Francis Wewengkang punya pengamatan menarik mengenai Martin Paes menjelang duel kontra Arab Saudi. Lantas apa kaitannya dengan Martin Paes? Tentu ia diprediksi akan ikut menentukan kiprah timnas Indonesia saat menjamu Arab Saudi nanti. Bagi publik Indonesia atau para pendukung setia timnas Indonesia, laga melawan tuan rumah Arab Saudi di Jeddah pada 6 September 2024 jelas akan sulit dilupakan. Hari dan pertandingan itu adalah debut bagi Martin Paes yang berakhir manis. Ia menjadi starter menghadapi Green Falcon di King Abdullah Stadium dengan skor akhir 1-1. Awalnya, kiper FC Dallas ini melakukan blunder dengan terciptanya gol Arab Saudi lewat Musab Al-Juwair pada akhir babak pertama. Namun pada babak kedua, Paes menjadi penyelamat Indonesia dengan menggagalkan eksekusi penalti Salem Al-Dausari. Atas penampilan memukaunya saat itu, Martin Paes layak dinobatkan sebagai Man of the Match. Francis Wewengkang dalam kanal YouTube Nusantara TV mengakui bahwa Martin Paes memang layak menghuni mistar gawang timnas Indonesia. Kemampuan dan pengalamannya membuat barisan bek di depannya menjadi solid dalam mengantisipasi tekanan lawan. Martin Paes banyak menyelamatkan gawang timnas Indonesia dari ancaman kebobolan. Seseorang yang punya karakter mengomandoi para pemain belakang. Kualitasnya membuat pemain belakang jadi tenang dan percaya diri, ujar Wewengkang.
kedalaman skuad timnas Indonesia memang tidak sebagus dengan Arab Saudi. Gabungan pemain dari Liga 1 tidak sebagus pemain diaspora. Ada jarak meski sebenarnya tidak jauh, tetap butuh jam terbang. Lanjut pria 53 tahun.